Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama Uti di hari ini, yaitu dalam rangka melanjutkan terjemahan surat Ali Imran, yaitu surat ketiga, mulai dari ayat 141 hingga 200. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum dan Al-Ihsan serta sahabat Uti yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bacaan arti atau terjemahan ini yang juga disertai footnote dan asbabun nuzulnya akan selalu diridhoi Allah dan mendapatkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 68 ayat 141. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. 143. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. 144. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 146. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Doa mohon ampunan dan rahmat Allah. 147. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 148. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Footnote 151. Jihad dapat berarti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam, memerangi hawa nafsu, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. 152. Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat karena terbunuh. Ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. Pada waktu perang Uhud, berkecamuk tersiar berita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mati terbunuh. Berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sofyan, pemimpin kaum Quraisy. Sementara itu, orang munafik menyatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata yang munafik itu. Sahih Bukhari bab jihad. Abu Bakar radhiyallahu an mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat pada hari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menenteramkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu, Sahih Bukhari bab ketakwaan sahabat. Footnote 153, melampaui batas-batas hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. 154, pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian dan lain-lain. Halaman 69, peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang-orang kafir. 149, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. 150, tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. 151, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. 152, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. 153, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh pada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu kelompok yang lari. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Footnote 155, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar regu pemanah
Tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan dalam keadaan bagaimanapun. 156, yakni kemenangan dan harta rampasan. 157, kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. 158, kesedihan kaum muslimin disebabkan mereka tidak menaati perintah Rasul yang mengakibatkan kekalahan bagi mereka. Halaman 70 ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, seandainya kita punya dari urusan ini sedikit sesuatu pilihan untuk tidak keluar berperang, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Asbabun Nuzul ayat 154. Jubair berkata pada saat perang Uhud, rasa takut yang luar biasa meliputi kami dan Allah mengirimkan rasa kantuk kepada kami sehingga kami tertidur. Demi Allah, sungguh aku mendengar seakan-akan bermimpi saat mendengar Mu'tib bin Qusair, seorang munafik, berkata, jika kita memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan ini, kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Aku pun menghafal dan menyimpan kata-kata itu di dalam hati. Kemudian turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Rahawaih. 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Penanaman jiwa berkorban dan berjihad. 156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 157. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan.
Footnote 159. Orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. 160. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud adalah orang munafik. 161. Sangkaan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasul Allah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam peperangan. 162. Pilihan untuk ikut perang atau tidak. 163. Penyesalan karena ikut perang. 164. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud. 165. Meninggal di jalan Allah bukan karena peperangan. Halaman 71 ayat 158. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Akhlak dan beberapa karakteristik Nabi Muhammad SAW. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Asbabun Nuzul ayat 161. Ibnu Abbas menerangkan setelah perang Badar, kaum muslimin mendapat harta rampasan perang yang banyak. Saat itu ada sebuah permadani merah hilang dari tempat penyimpanan. Sebagian orang menyangka Rasulullah yang mengambilnya. Kemudian ayat ini diturunkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 162. Maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. 163. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Beberapa karakteristik orang-orang munafik. 165. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah atau kekalahan pada perang Uhud?
Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 165. Menurut Umar bin Khattab, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataannya, kekalahan pada perang Uhud akibat tindakan mereka sendiri, yaitu mengambil fiddah atau tebusan tawanan perang pada saat perang Badar. Pada perang Uhud, 70 sahabat Rasulullah gugur sebagai syuhada dan sebagian sahabat lain melarikan diri. Selain itu, gigi depan Rasulullah patah, topi bajanya hancur dan darah mengalir di wajahnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Khotim. Footnote 166, urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. 167, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Halaman 72, ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. 167, dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Ayat 169 sampai dengan 172 mengenai pahala orang-orang yang mati syahid. 169, dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. 170, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. 172, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Doa minta pertolongan dan perlindungan dari orang kafir. 173, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.
Asbabun Nuzul ayat 172 sampai dengan 173. Menurut Ibnu Abbas, saat kaum kafir kembali dari perang Uhud, sekelompok orang kafir di Mekkah berkata, "Mengapa Muhammad tidak kalian bunuh? Mengapa kalian tidak merampas gadis-gadis Madinah? Sungguh buruk apa yang kalian lakukan ini. Kembalilah kalian." Berita ini sampai kepada Rasulullah. Beliau segera mempersiapkan pasukan untuk menyambut dan melawan orang-orang kafir Mekkah. Orang-orang kafir Mekkah itu dikejar hingga ke Hamraul Asad atau Bi'ru Abi Utbah. Kemudian Allah menurunkan kedua ayat ini, hadis riwayat Tabrani. Footnote 168. Ucapan ini ditunjukkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya sebagai ejekan, karena memandang Nabi tidak tahu strategi berperang, sebab dia melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang diajukan kepada diri orang munafik sendiri. 169. Hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam lain itu. 170. Teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah. Halaman 73 ayat 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Asbabun Nuzul ayat 174. Ibn Abbas menjelaskan ketika Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah dan para sahabat, "Kita akan bertemu kembali di Badar, tempat di mana kalian telah banyak membunuh sahabat kami." Mendengar gertakan Abu Sufyan, mereka yang enggan berjihad bergegas pulang, sementara mereka yang berani segera menyiapkan perlengkapan, perbekalan perang, dan perniagaan. Kemudian mereka datang ke Gunung Badar, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Lalu Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Tabrani. 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Ayat 176 sampai dengan 179 tentang ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian atau pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. 177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 178. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. 179.
Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu orang beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya tentang kikir dan dusta serta balasannya. 180. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Footnote 171. Orang-orang kafir Mekah atau orang-orang munafik yang selalu merongrong agama Islam. 172. Dengan memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hatinya. 173. Keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafik. 174. Di antara rasul-rasul, Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah dengan memberikan keistimewaan kepadanya berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, sehingga dia dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa pula yang munafik atau kafir. Halaman 74 ayat 181. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. 182. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. 183. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? 184. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat
menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Asbabun Nuzul ayat 186. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf. Ia mencaci maki Rasulullah dan para sahabat serta memprovokasi kaum Quraisy melalui syair-syairnya. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Footnote 175, Zubur ialah lembaran-lembaran yang berbentuk wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang isinya mengandung hikmah-hikmah. 176, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum-hukum syariat seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Halaman 75 ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji-janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah, maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. 188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Asbabun Nuzul ayat 188. Hamid bin Abdurrahman bin Auf menjelaskan bahwa pada suatu saat Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi', temui Ibn Abbas dan beritahu jika setiap orang yang membanggakan perbuatannya dan ingin dipuji atas sesuatu yang belum dikerjakan itu disiksa. Tentu kita semua akan disiksa." Ibn Abbas berkata, "Ada apa kalian dengan surah Ali Imran ayat 188? Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, tetapi mereka memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul dan bangga karena mereka telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 190 sampai dengan 192 tentang faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaannya. 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." 192.
Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang dolim. Doa mohon ampun dan rahmat Allah. 193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbuat baik. 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Footnote 177. Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 76 ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Ayat 196 sampai dengan 199 tentang kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin. 196. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. 198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Asbabun Nuzul ayat 199. Anas menjelaskan saat berita kematian Raja Najasyi sampai kepada kaum muslim, Rasulullah bersabda, lakukanlah sholat gaib untuknya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah perlu kita mendirikan sholat untuk orang Nasrani? Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Nasa'i. Ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Footnote 178. Sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum dan Al-Ihsan dan semua sahabat Uti yang dirahmati Allah. Telah sama-sama kita ikuti bacaan ayat 141 hingga 200. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama atau didengar bersama-sama akan menjadi petunjuk bagi kita semua dan akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.